Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di channelnya Eriwan Tasbih ada 63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya dan pas harganya. Kali ini masih di Kota Tembilahan. Kita ada di Jalan Sudirman ya. Ini Jalan Sudirman dan kita mau cari makan malam sama Tresna ya. Ini Jalan Sudirman ini di ujung ya, Jalan Sudirman di parit 13 jembatan 1 teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini ini ada rumah besar teman-teman. Ini rumah besar, rumah nenek kami dulu ya. Nah, tapi sekarang sudah banyak berubah karena ada tempat usaha ya disewakan, dan di sini kita lihat ada tersedia bakso, ada sate Madura, dan ini kita mau cari makan ini Aceh Berkah Dayang. Nah, tapi sebenarnya mie Aceh Berkah Dayang ini generasi yang kedua barangkali ya teman-teman. Nah, kalau kita nengok di sini banyak makanan yang tersedia. Ada mie goreng, nasi goreng, mie rebus, nasi goreng kampung, kitiau goreng, kitiau siram teman-teman ya. Nah, dan di sini ada balehonya nih teman ya, ini balehonya. Ini saya rasa ini generasi kedua. Dulu mie goreng ini namanya goreng Pak Mahmud. Pak Mahmud. Nah, itu. Tapi sekarang berubah jadi mie goreng Aceh. Ini perlu kita tanya nih, kenapa bisa jadi Aceh? Karena udah di Mahmud jadi Aceh nih teman-teman. Nah, ini nih generasi kedua lah nih. Generasi kedua lah nih. Iya. Generasi kedua dari abahnya Mahmud. Oh iya lah, kata mau disuruh juga. Nah, ini masak nih, ada nasi goreng. Nah, ada yang berus. Nah, ini Anda nih lihat nih. Nah, ini kita lihat lah. Nah, ini cara masak nasi gorengnya. Nah, mie gorengnya, nah, ini telurnya. Ini dulu ini legendaris ya. Ini waktu kita masih kecil-kecil, bapaknya sudah jualan di jalan apa di Jalan Sudirman. Kedai kopi Sari Indah. Nih, ini anaknya siapa katanya tuh anak? Otot. Nah, itu kedengar lagi kita. Lawas banget ke sini nah. Nah, ini tuh teman. Ini. Nah, ini ini banyak orang ramai di sini teman-teman ya. Gua ada Tresna pesan di sini. Dan ini anak lah deh. Wah, anak. Wah, nampak. Anaknya deh. Jadi kita teman-teman ya. Kita mau coba mereview makanan yang ada di sini teman-teman ya. Ini sangat terkenal teman-teman. Nah, apalagi zaman bapaknya. Orang tahu, siapa tak tahu dengan mie goreng Mahmud. Nah, tuh ya. Jadi kenapa bisa berubah jadi ke mie Aceh nih? Yang Aceh ambil singkatan dari Pak Mahmud kan. Mahmud kan Aceh. Aceh. Oh. Jadi M-nya Mahmud. Ya. I-nya toh? I-nya? Sama. Itu kan mie Aceh. Kalau Dayang ini sama keluarga. Dayang nih, Dayang Utin nih nama anak. nama anak. Oh ya, mie Aceh Berkah Dayang Utin. Nah, ini rupanya nama anaknya. Jadi dari dari neneknya ke anaknya tahu jadi nama ke anaknya lagi. Ini ke cucu dari Pak Mahmud. Nah, teman-teman. Ini mungkin secara singkat tentang Mahmud. Tapi dulu tak ada kue tiaw gini nih. Ada. Dulu yang ada hanya nasi dengan mie. Dan sedikit beda ya teman-teman ya. Kalau dulu nasinya, mie gorengnya itu pakai kecambah dan pakai daging sapi. Nah, pakai nasi. Nah, itu. Tapi sekarang berubah. Oke teman-teman. Ini mie goreng kita sudah ada di meja ya. Nah, kekhasan mie goreng keturunan Pak Mahmud nih ya. Nah, mie gorengnya tuh ada ini teman-teman. Kita lihat ini jeruk nipis ya. Jeruk nipis. Nah, yang sedikit membedakannya dulu
almarhum pakai daging ya, daging sapi. Tapi anaknya sekarang pakai daging ayam. Nah ya. Kemudian kalau ini pakai sayur ya. Kalau dulu sayurnya kecambah teman-teman, kecambah. Nah, dan ini pakai telur mata sapi dan kerupuk merah teman-teman. Dan kemudian ini cabenya dua macam teman-teman. Ada cabai sambal merah seperti ini dan ada cabai rawit yang ini rasanya agak ada asam asalnya teman-teman. Dan minumnya kalau Tresna PS ya, kalau kita ini es kosong saja. Ini memang Tresna dari malam kemarin ya mencari ini, kebetulan habis ya. Jadi malam ini kita dapat teman-teman. Ini kita ketemu kawan-kawan kita yang bahari juga teman-teman ya. Kalau makan di sini juga ada hiburannya teman-teman. Nah, ini ada hiburan. Dan ini betul-betul di pinggir jalan teman-teman, jalan besar teman-teman. Jadi kalau kita mencari tempat jualan ini sangat mudah sekali ya. Nih teman-teman. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini malam ini kita makan mie goreng Mahmud ya teman-teman ya. Ini mie gorengnya porsinya cukup banyak tuh ya. Kalau untuk kita malam dan untuk saya ini cukup banyak. Kalau Tresna dia makan tadi sudah habis ya. Ini kita untuk memulainya nih baru memulai ya, karena sudah habis. Ya, ini kita coba teman-teman ya mie gorengnya. Cukup pedas ya, kita nambah tadi teman-teman ya. Karena mungkin ketika mie goreng ini dimasak itu kan sudah pedas, jadi tambah cabai tambah pedas teman-teman. Dan ini kerupuk merahnya teman. Jadi teman-teman, mie goreng ini sebetulnya mie goreng legendaris ya, karena sudah dua keturunan dari orang tua ke anaknya. Bisa jadi nanti sampai ke cucunya nanti ya teman-teman. Cuma kita mau jujur ya teman-teman, sedikit ada perubahan rasa ya. Dari orang tuanya sampai ke anaknya ada perubahan rasa. Nah, karena kita tahu persis ya, dulunya kita kecil-kecil makan goreng Mahmud ini sering ya teman-teman. Jadi kalau almarhum itu masak mie goreng ya, di jalan kita lewat itu aromanya sudah terasa dan bau harumnya kan. Itu luar biasa teman-teman, orang tua tuh. Nah, embel-embelnya orang hanya tahu kedai kopi Sari Indah ya, dan mie goreng Mahmud. Nah, orang karena seperti itu. Kalau sekarang sudah berubah lebih mencirikan khas daerah ya. Jadi mie Aceh ya. Jadi untuk tembahan hari teman-teman, banyak orang-orang tua kita dulu yang jualan, kemudian tenar ya, sangat terkenal di Tembilahan. Contoh mungkin sate agam ya, kemudian ada gado-gado, kemudian ada mie goreng ya, kemudian ada martabak ya, banyak yang tenar-tenar pada saat dulu ya. Kemudian hari ini diteruskan oleh anak-anaknya teman-teman. Nah, hal seperti ini harus diregenerasikan teman. Kenapa? Karena kalau tidak diregenerasikan, nah orang-orang yang biasa langganan untuk
mencari makan ini susah teman-teman ya, karena yang dulunya orang tuanya sudah tidak ada, sekarang kan tidak ada lagi, dan 3 anaknya. Kalau kita teruskan ya seperti ini. Nah yang ada sekarang ini seperti gado-gado ya teman-teman. Gado-gado itu tidak ada lagi generasinya. Jadi ketika kalau kita mencari gado-gado itu udah susah gitu teman. Dan kalau kita mau ada gado-gado juga yang seperti itu udah beda rasanya. Nah sekarang ini seperti mie goreng ada generasi, kemudian sate ada generasinya. Nah jadi yang bertahannya salah satu itu sate agam. Jadi walaupun anaknya si A si B namanya, tetap orang bilang sate agam. Nah begitu juga mie goreng ini, kalau orang-orang lama tetap orang bilang mie goreng Mahmud, walaupun anaknya sudah berganti. Ya anaknya yang menjualan saat ini yang berganti namanya. Yang orang-orang lama-lama tetap membilangkan bahwa ini mie Mahmud gitu. Kemudian ada lagi capcay Ahmad. Nah, capcay Ahmad itu legendaris juga. Karena Ahmadnya sudah tua, jadi anaknya meneruskan. Nah, si Angga namanya. Jadi banyak teman-teman yang di Tembilahan seperti ini. Apalagi Tembilahan kan sudah maju teman, sudah berkembang. Saingan pun makin ketat. Nah karena makin ketatnya saingan ini, jadi rasa tuh harus dipertahankan. Keunikan dari suatu makanan itu juga menjadi suatu ciri khas suatu makanan. Jadi ketika orang mencari mie goreng, nah mie goreng kan sudah banyak nih. Nah mie goreng Mahmud, nah mie goreng Mahmud itu seperti ini rasanya gitu. Sate agam, itu tak ada yang bisa melawan sate agam itu ya. Soal rasanya ya, cara memotong lontongnya ya, cara membungkusnya itu sangat beda ya dengan sate-sate yang lainnya. Nah begitu juga ini gitu. Jadi teman-teman, kalau soal masakan ini, walaupun anak beranak atau adik beradik, enak letaknya kata letak tangannya juga. Nah itu kata orang, karena saya menanyakan itu. Jadi kemudian bisa mempertahankan yang sudah ada, kemudian langganan, banyak langganan loh. Jadi seperti Mam tadi, karena mie Mahmud ini habis, kita cari mie lain. Nah, itu mie Ajo, itu juga ternyata Tembilahan. Belum lagi mie yang tempat lainnya teman. Jadi persaingan makin ketat gitu. Ini ada ayamnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini menggunakan ayam dengan menggunakan daging itu sangat beda ya. Jauh bedanya teman. Aromanya juga beda. Menggunakan sawi dengan kecambah juga beda teman-teman. Nah itulah yang hari ini membedakan zamannya Pak Mahmud dan zamannya anak sekarang. Kita tidak tahu ya apakah ini tuntutan dari masyarakat yang penyakit mau menggunakan sayur ya, karena yang menggunakan kecambah itu tidak ada.
apalagi kalau menggunakan daging. Apakah mungkin kalau daging itu ya teman-teman mahal ya, jadi susah untuk menjualnya harus berapa, karena rata-rata seperti mie goreng, nasi goreng di Tembilahan ini kisarannya itu ya tidak lebih dari 7.000 atau 12.000 gitu ya, tidak lebih dari seperti itu. Bahkan ada yang di bawah seperti itu. Nah, kita tanya ya kepada yang penjual, ini satu piringnya berapa ya. Nah teman-teman, ini sepertinya porsinya ini untuk kita ya, untuk Tresna cukup ya, habis ya. Tapi untuk kita ini nggak habis karena faktor usia kita ya mempengaruhi untuk kita bisa makan banyak ya. Dan kemudian juga kita harus bisa menjaga porsi-porsi makan kita ya. Kita tidak boleh berlebihan teman-teman. Nah itu mungkin dari kita ya teman-teman. Dan semoga video kita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, terutama bagi kawan-kawan teman-teman yang masih mengingat masa-masa lalunya ketika Pak Mahmud ini masih hidup, kemudian mereka almarhum itu berjualan teman-teman ya. Nah, untuk kita tahu ya di mana jualan. Nah, di sini tempatnya teman-teman, di Jalan Sudirman Ujung pada 13, Jembatan 1 Tembilahan. Ya, sampingnya ada jual bakso dan sate Madura. Dan lebih hasil lagi teman-teman, ada kami menyembuhkan, ini kan rumah datuk kami dulunya, ini rumah besar ya. Jadi tak jauh dari tempat jualan itu ada tikungan ke Jalan Malagas. Nah itu alamat yang tempat jualannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di video berikutnya, dan silakan teman-teman datang sini dan berkunjung sini dan mencicipi makanan yang menjadi legendaris di Kota Tembilahan. Demikian, dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah mencicipi makanan mie goreng legendaris yang ada di Kota Tembilahan, mie Mahmud ya, atau sekarang nih mie Aceh Berkah Dayang teman-teman ya. Nah, dan silakan teman-teman kalau mau datang sini untuk mencicipi makanan, dia berjualan dari pagi ya sampai ke malam, dan tentunya sampai habis makanan ini. Dan bagi teman-teman yang tidak kesempatan untuk makan di sini, bisa bungkus dan bawa pulang. Dan letaknya tidak jauh, ini Jalan Sudirman dekat Jembatan 13, Jembatan 1 pada 13 di samping Jalan Malagas. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.